Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sondari dari kelas Akuntansi Non-Reguler semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan kreativitas produk, barang, dan jasa berupa arsitektur dan periklanan demi memenuhi evaluasi tengah semester genap kreatif inovasi bisnis 1. Materi pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian, jenis-jenis hubungan arsitek dengan iklan, pemasangan jasa iklan, marketing mix untuk arsitek, dan yang terakhir keuntungan arsitek. Pengertian, arsitektur merupakan salah satu jenis industri kreatif yang berkaitan dengan perancangan dan desain konstruksi bangunan. Bidang industri kreatif dalam jenis arsitektur juga menghasilkan produk berupa bangunan dan properti yang dapat bernilai tinggi. Kemudian periklanan merupakan salah satu jenis industri kreatif yang di dalamnya terdapat banyak sumber daya manusia berupa muda-mudi kreatif. Industri periklanan juga memiliki peranan besar untuk membantu perekonomian bangsa karena sifatnya mempromosikan suatu produk dan jasa kepada khalayak luas. Materi selanjutnya yaitu jenis arsitektur. Jenis arsitektur yang pertama yaitu aerodinamis. Merupakan jenis arsitektur yang mampu memanfaatkan aliran udara untuk menghasilkan kenyamanan panas yang sesuai untuk suatu bangunan. Aliran udara dimanfaatkan baik secara langsung melalui lingkungan maupun melalui tata ruang di dalam bangunan. Arsitektur aerodinamis juga dapat dihasilkan melalui pengaturan penggunaan bahan bangunan, perlindungan dari sinar matahari secara langsung atau melalui reduksi hasil pendinginan aktif. Aliran udara berperan sebagai pendinginan pasif bagi struktur bangunan serta mengeluarkan udara panas yang membawa polusi dan mempercepat penguapan. Kemudian jenis yang kedua yaitu arsitektur bioklimatik. Merupakan jenis arsitektur yang melakukan perancangan bangunan berdasarkan pada hubungan antara bentuk bangunan, lingkungan, dan iklim. Prinsip dasar dari arsitektur bioklimatik adalah penggunaan desain pasif surya dan bioklimatik yang hemat energi melalui penggunaan energi alami yang berasal dari lingkungan di sekitar bangunan. Dan jenis arsitektur yang terakhir yaitu tropis, merupakan jenis arsitektur yang sesuai diterapkan pada lingkungan yang memiliki iklim tropis. Jenis arsitektur tropis terbagi menjadi arsitektur tropis lembab dan arsitektur tropis kering. Pada arsitektur tropis, kenyamanan bangunan ditentukan oleh kondisi bangunan dan kondisi lingkungan di sekitar bangunan. Materi selanjutnya yaitu jenis periklanan. Periklanan yang pertama yaitu periklanan komersial. Iklan yang bertujuan mendukung kampanye pemasaran suatu produk atau jasa. Iklan komersial dibuat untuk menginformasikan produk kepada audiens dalam waktu yang cepat dan massal demi meningkatkan keuntungan dan menambah konsumen. Ciri-ciri iklan komersial itu berbayar, kemudian non-personal, cepat dan massal, sponsornya yang teridentifikasi. Kemudian jenis-jenis iklan komersial itu ada iklan konsumen, iklan antar bisnis, iklan perdagangan, dan iklan pengecer. Kemudian yang kedua ada periklanan non-komersial. Iklan yang tidak secara langsung menjual produk dan jasa. Iklan ini biasanya bersifat mengajak atau memersuasi masyarakat untuk melakukan suatu hal yang diinginkan. Materi selanjutnya yaitu hubungan arsitek dengan iklan. Arsimedia adalah website yang menyajikan artikel tentang arsitektur, dan pengunjung website kami adalah masyarakat umum yang mencari referensi desain bangunan, sehingga iklan yang kami buat akan menuju kepada target konsumen yang tepat. Website kami juga sudah valid AMP, Accelerate Mobile Pages, yang memungkinkan artikel dapat diakses lebih cepat dari hasil penelusuran Google. Dengan pasang iklan di Arsimedia, informasi dari bisnis sudah bisa diakses secara online oleh semua pengguna internet. Materi selanjutnya yaitu pemasangan iklan untuk jasa desain arsitektur dan produk bangunan. Yang pertama jasa desain arsitektur, yaitu ada konsultan arsitek, desain interior, landscape, dan taman. Kemudian produk bangunan, yaitu ada bahan bangunan, alat bangunan, dan furniture.
Kemudian materi selanjutnya marketing mix untuk arsitek. Yang pertama memperkuat pesan branding. Jadi kita harus memperkuat nih pesan branding kita tuh apa sih untuk memasarkan produk kita kepada konsumen, masyarakat yang belum tahu. Kemudian menyempurnakan kekuatan visual. Yang masih rendah kekuatan visualnya harus diperkuat nih. Kemudian memperbaiki pola komunikasi. Ketika komunikasi kita kurang baik, kita harus memperbaiki komunikasi kita agar pemasaran kita itu berjalan dengan baik dan bisa meyakinkan konsumen. Kemudian memperkuat channel marketing. Lalu pengelolaan akun sosial media. Kita harus mengelola nih akun sosial media kita, menggunakannya dengan secara baik dan harus bisa menguntungkan dari sosial media kita untuk memasarkan produk kita. Kemudian yang terakhir menghasilkan karya secara maksimal. Jadi kita tuh harus menghasilkan karya kita secara maksimal agar konsumen itu tertarik atas produk yang kita jual. Kemudian bisa puas dengan produk yang kita jual. Kemudian ada keuntungan arsitek. Arsitek memiliki segudang kelebihan dibanding tukang atau profesi lainnya. Di antaranya adalah mampu menerjemahkan keinginan serta perkataan klien dan menuangkannya ke dalam desain. Bisa memadukan seni dan kreativitas dengan perhitungan struktur dan konstruksi dalam proses perancangan desain. Sanggup membuat desain yang estetik dan fungsional, mampu merancang desain yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, kondisi lahan, dan budget yang dimiliki. Bisa memperkirakan dana yang akan dihabiskan saat pembangunan, memiliki skill komunikasi yang baik dengan pengetahuan yang luas, dan masih banyak lagi kelebihan seorang arsitek. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ini bisa bermanfaat bagi para pembaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.